Ya, baik, kita lanjutkan ke perkuliahan materi 1 pendahuluan dari pengantar ilmu ekonomi. Ya, jadi pada bagian pendahuluan ini apa saja yang akan kita pelajari? Ini ya, sekilas poin-poin yang akan kita pelajari. Ya, ini sejarah pemikiran ekonomi, pengertian dan ruang lingkup problema ekonomi, 4 unsur penting teori ekonomi, alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi, dan beberapa konsep penting nanti ya. Ya, baik, kita ke bagian poin pertama, yaitu sejarah pemikiran ekonomi. Jadi pada bagian ini pertanyaan yang penting diajukan adalah kapan ilmu ekonomi lahir ya. Mungkin kalau kalian akan bertanya apa itu ilmu ekonomi dan kapan ilmu ekonomi lahir. Siapa yang berjasa dalam kelahiran ilmu ekonomi ini? Ya, coba ini bisa ada sebuah tabel tentang mazhab atau aliran pemikiran ekonomi. Ya. Jadi pemikiran ekonomi itu bisa ditelusur paling awal pada masa Yunani kuno 400 sebelum Masehi. Ya, bahkan istilah ekonomi ini bermula dari masa ini Yunani kuno. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos dari bahasa Yunani. Ya, oikos itu rumah tangga, nomos itu aturan. Dari segi istilah atau bahasa, ekonomi itu berarti aturan rumah tangga. Ya, nah, langsung saja kita ke bagian yang penting dari sejarah pemikiran ekonomi. Ini adalah pada masa pada tabel yang paling bawah ini, pada masa Adam Smith atau pada mazhab aliran klasik ini. Ya, jadi perlu diketahui bahwa ilmu ekonomi itu lahir pada sebagai sebuah ilmu, itu ekonomi diakui atau lahir pada masa Adam Smith ini. Maka Adam Smith dikenal atau mendapat penghargaan sebagai bapak ilmu ekonomi. Nah, jadi secara pemikiran ekonomi itu dimulai sejak masa Yunani kuno, ya, pemikiran. Tapi sebagai sebuah ilmu mendapat pengakuan sebagai disiplin ilmu, itu ekonomi lahir pada masa atau pada abad ke-18 ini ya, abad ke-18 melalui buku yang ditulis oleh Adam Smith, The Wealth of Nations, tahun 1776 ini. Jadi buku ini menandai kelahiran ilmu ekonomi, ya, sebagai tonggak kelahiran ilmu ekonomi. Kenapa? Karena buku ini atau katakanlah Adam Smith ini bisa menyajikan pemikiran-pemikiran ekonomi di masa lalu sejak masa Yunani kuno, disusun kembali secara sistematis dan menyeluruh dalam sebuah buku yang disebut The Wealth of Nations. Jadi buku ini bisa dikatakan buku yang monumental karena sebagai penanda kelahiran ilmu ekonomi. Jadi berisi pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa yang lalu. Maka Adam Smith ini dikenal sebagai tokoh aliran klasik. Karena apa yang dikemukakan Adam Smith ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi hal yang sudah lama ada. Jadi kelebihan Adam Smith ini dia bisa menyajikannya kembali secara lebih menarik, menyeluruh dan sistematis ini. Nah, maka melalui buku ini ekonomi diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, jadi kalau ditanya kapan ilmu ekonomi lahir, ini pada masa Adam Smith, tepatnya melalui buku The Wealth of Nations yang terbit pada tahun 1776. Oh ya, jadi buku ini sebenarnya ini buku judul singkat, karena buku ini sebenarnya judul aslinya cukup panjang. Jadi judul aslinya adalah An Inquiry into the Nature
and causes of the wealth of nation. Jadi ini penggalan dari bagian dari kata-kata terakhir dari buku dari judul yang panjang tadi, kemudian disingkat The Wealth of Nations. Ini ya, kemudian setelah itu ya bermunculan pemikiran-pemikiran baru lagi, pemikiran-pemikiran yang lebih baru, bahkan sampai saat ini ilmu ekonomi terus berkembang. Ya. Ini kemudian yang juga penting sebagai sebuah pemikiran yang sebagai penanda kelahiran ekonomi makro itu adalah melalui buku The General Theory dari John Maynard Keynes. Jadi kalau John Maynard Keynes ini khusus nanti sebagai bapak ekonomi makro. Dia melalui bukunya The General Theory ini menandai lahirnya pemikiran ekonomi makro. Ya, dan kemudian ilmu ekonomi saya ulangi lagi terus berkembang sampai saat ini. Ya, demikian sekilas sejarah perkembangan pemikiran ekonomi. Ya, jadi poin yang penting kapan ekonomi itu lahir dan kapan ekonomi terutama yang bagian makro ini lahir. Ya, ini. Nah sekarang kita lanjut ke pengertian dari ilmu ekonomi. Ya, ilmu ekonomi dalam bahasa Inggris ditulis economics pakai S ya, economics. Ya, kemudian ilmu ekonomi itu adalah langsung saja mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, ya, berkenaan dengan sumber daya atau faktor produksi yang terbatas ketersediaannya. Ya, jadi di satu sisi kebutuhan manusia itu banyak dan terus bertambah, ya, banyak beraneka ragam dan terus bertambah. Manusia tidak akan apalagi kalau berbicara keinginan, ya, kebutuhan dan keinginan itu manusia banyak sekali, ya, atau kalau dituruti tidak akan ada habisnya. Sementara di sisi lain sumber daya atau faktor produksi atau pendapatan, khususnya pendapatan itu terbatas ketersediaannya. Nah, maka ilmu ekonomi itu menghadapkan dua hal yang yang bertentangan. Di satu sisi kebutuhan keinginan manusia itu sangat banyak, di sisi lain faktor produksi itu terbatas. Nah, maka di sini manusia sebagai pelaku ekonomi ini dituntut untuk membuat prioritas atau menentukan skala prioritas. Jadi mana yang penting, yang didahulukan, yang tidak penting ditunda, ya, ditunda atau bahkan diabaikan saja, ditinggalkan. Nah, maka di sini ilmu ekonomi itu disebut sebagai the art of choice. Ya, ilmu ekonomi ini ilmu seni menentukan pilihan. Ya, jadi karena kebutuhan, keinginan itu sangat banyak dan beraneka ragam, sangat banyak. Sementara alat pemuas kebutuhan yaitu yang berupa faktor produksi atau pendapatan itu terbatas. Maka manusia harus pintar membuat pilihan. Ya, tentunya pilihan yang diambil itu adalah pilihan yang memberikan manfaat terbesar bagi dirinya, bagi manusia itu. Itu yang harus didahulukan. Ini, maka sekali lagi ilmu ekonomi itu disebut sebagai seni memilih, seni membuat pilihan, the art of choice. Ya, itulah ilmu ekonomi. Ya. Kemudian ekonomi atau economics dalam bahasa Inggris digolongkan menjadi tiga. Ya. Ada descriptive economics, kemudian economics theory atau teori ekonomi. Nah ini mata kuliah ini berada pada posisi ini economics theory. Ada dua bagian, microeconomics dan macroeconomics. Nah ini nanti
kita fokus di economics teori ini. Jadi PIE ini adalah bagian yang economics teori atau teori ekonomi, baik bagian mikro maupun bagian makro. Dan yang ketiga adalah applied economics, ekonomi terapan. Ya, jadi posisi dari mata kuliah PIE ini pada bagian yang kedua yaitu economics teori. Ya, kemudian ini sekilas penjelasan dari apa itu descriptive economics, kemudian nanti juga economics teori dan applied economics. Ya, kita langsung yang penting di sini economics teori. Ini, jadi mata kuliah ini pada bagian ini teori ekonomi. Jadi menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan ya tentang keadaan yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Nah, maka ilmu ekonomi atau teori ekonomi itu salah satu hal yang penting, ini nanti bisa membuat ramalan. Ya. Nah, nanti di belakang akan ada penjelasannya. Ya, ya kemudian teori ekonomi ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian mikro dan bagian makro. Nah, sekarang apa perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi? Ya, ini coba perhatikan ini mikroeconomics atau ekonomi mikro. Mikro itu artinya kecil, ya. Jadi yang dimaksud kecil di sini adalah cakupan pengamatannya atau ruang lingkup pengamatannya itu secara individual atau secara unit-unit kecil. Jadi mempelajari perilaku dari pelaku ekonomi yang ada dalam perekonomian. Jadi yang diamati perilaku dari sebuah rumah tangga atau sebuah perusahaan. Ini ekonomi mikro. Ya. Maka nanti materinya ada teori konsumen, ada teori produsen atau teori produksi. Ya, pelaku ekonomi itu terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Mula-mula ini, yang dua pelaku ini. Nanti kalau ada bagian makro ada ditambah lagi. Ya, sekarang yang bagian makro, ekonomi makro atau makroeconomics. Jadi kata makro itu cakupannya menyeluruh. Makro itu besar, maksudnya cakupannya menyeluruh, totalitas atau secara agregat. Jadi makroeconomics ini mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Jadi cakupannya adalah sebuah negara, perekonomian dari sebuah negara. Ini ekonomi makro. Maka nanti tadi materinya ada pendapatan nasional. Ini pendapatan nasional, ada apa itu masalah-masalah ekonomi, ada kebijakan ekonomi dari sebuah negara. Ini makroeconomics. Ya, nanti di semester 5 ini ada mata kuliah perekonomian Indonesia misalkan. Perekonomian Indonesia. Nah ini turunan dari mata kuliah ekonomi makro ini. Perekonomian Indonesia, ekonomi internasional, dulu ada ekonomi pembangunan. Nah ini cabang-cabang dari ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro itu jadi mata kuliah dalam program studi manajemen itu lebih banyak ke ekonomi mikronya. Ada pengantar manajemen atau akuntansi, ada pengantar akuntansi. Jadi yang diamati itu adalah perekonomian dari sebuah perusahaan. Ya ini. Jadi kalau jurusan manajemen akuntansi ini memang titik beratnya lebih banyak ke ekonomi mikro. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada ekonomi terapan atau applied economics. Ya, ini. Ya, baik.
nanti bisa dibaca. Kemudian kita langsung ke problema ekonomi atau masalah pokok ekonomi itu apa. Jadi masalah atau problema ekonomi ini berasal atau diturunkan dari definisi dari ilmu ekonomi di muka tadi. Jadi problema ekonomi itu berawal dari adanya scarcity of resources atau keterbatasan atau kelangkaan sumber daya. Ingat dari definisi ilmu ekonomi tadi, ini ada dua hal yang berhadapan, kebutuhan yang banyak, yang beraneka ragam di satu sisi, dan sumber daya atau faktor produksi yang terbatas. Lah ini yang dimaksud scarcity of resources, ini adalah keterbatasan sumber daya. Jadi adanya kelangkaan atau keterbatasan sumber daya inilah menimbulkan permasalahan ekonomi. Ya, justru karena sumber daya ini terbatas atau langka, makanya inilah seninya, maka manusia itu harus pintar-pintar membuat pilihan. Coba bayangkan kalau hidup ini apa-apa tidak terbatas, malah justru repot jadinya. Jadi kalau apa-apa itu segala melimpah, nanti akan repot. Justru dengan adanya keterbatasan ini menjadi sebuah seni. Jadi manusia dituntut untuk membuat pilihan yang cerdas, ya, smart choice, ya, harus membuat pilihan yang cerdas. Ya. Pilihan yang cerdas itu apa? Pilihan yang cerdas itu adalah pilihan yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Ya, jadi manusia yang cerdas itu bisa menentukan pilihan yang bermanfaat, yang membawa manfaat bagi dirinya. Jadi kalau membawa kerugian ya jangan dilakukan, harus ditinggalkan. Ya. Kemudian keterbatasan akan melahirkan, akan mendorong timbulnya choice, yaitu pilihan. Nah, pilihan dalam hal apa? Dalam hal kegiatan produksi ataupun kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi itu pada mulanya ini produksi dan konsumsi ini. Produksi dan konsumsi. Nah, pelaku ekonomi yang melakukan produksi disebut produsen, yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Ya, jadi produsen itu adalah perusahaan-perusahaan, konsumen itu adalah rumah tangga. Ya, produksi atau konsumsi selanjutnya produksi dan konsumsi dalam hal apa akan didahului 3 pertanyaan ini, apa yang diproduksi, apa yang dikonsumsi, ini diawali dengan 3 pertanyaan ini, 3 questions, ya. What, how, and for whom. Apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa diproduksi. Ya, jadi, terutama dalam kegiatan produksi, apa yang akan diproduksi, bagaimana caranya, dan untuk siapa. Ini jawabannya atau keputusannya tergantung dari sistem ekonomi yang dianut atau yang berlaku. Nah, saat ini sistem ekonomi yang banyak dianut atau yang berlaku di banyak negara itu adalah mekanisme pasar. Ya, mekanisme pasar, meskipun ada sebagian negara sebagian kecil yang ekonomi terpusat atau ekonomi terpimpin, tapi yang dominan atau yang banyak itu adalah mekanisme pasar. Dan maka nanti jawaban dari 3 pertanyaan ini ditentukan oleh mekanisme pasar. Maka dalam bagian mikro ini nanti ada materi tentang teori permintaan dan penawaran. Itu hal yang hal yang mendasar yang harus kita pahami nanti di materi selanjutnya. Ini tentang problema ekonomi, ya. Kemudian selanjutnya ya
Ya, kemudian ini kita ke 4 unsur penting teori ekonomi ya. Jadi dalam teori ekonomi ini ada 4 unsur penting yang perlu kita pahami ya, terutama berkaitan dengan ini untuk memahami sebuah teori ekonomi khususnya. Jadi ada yang disebut sebagai variabel, asumsi, hipotesis, kemudian membuat ramalan. Ya inilah, ini sebuah teori ini memiliki 4 unsur ini. Yang pertama variabel. Jadi variabel itu adalah suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan, dapat bertambah atau berkurang. Misalkan harga, jumlah permintaan, jumlah penawaran, jumlah produksi, biaya produksi, atau pendapatan nasional, konsumsi, dan sebagainya. Itu variabel, itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi mempelajari teori ekonomi ini sebenarnya kita mengamati hubungan antar variabel-variabel ekonomi itu. Jadi masing-masing variabel itu saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling berpengaruh. Maka nanti di bagian di semester-semester akhir ketika kalian nanti melakukan penelitian untuk menyusun skripsi atau tugas akhir, nanti akan menerapkan ini, akan mengamati hubungan antar variabel. Misalkan bagaimana hubungan antara variabel promosi dengan penjualan, harga dengan penjualan, kualitas produk dengan penjualan, atau mungkin di manajemen SDM misalkan motivasi dengan kinerja dan sebagainya. Jadi masing-masing variabel itu saling berkaitan. Makanya ada variabel dependen, variabel yang terpengaruh, terikat, dan variabel independen, variabel bebas. Nah, nanti akan lebih diperdalam di mata kuliah selanjutnya. Maka di sini pemahaman ini sebagai dasarnya, sebagai bekal, sebagai konsep penting dari teori ekonomi. Nah, kemudian ada asumsi. Asumsi teori itu berlakunya dengan asumsi. Jadi tanpa asumsi sukar menjelaskan sifat hubungan di antara variabel. Misalkan asumsi yang terkenal dalam teori ekonomi ada asumsi ceteris paribus misalkan. Dan nanti di materi tentang teori permintaan dan teori penawaran. Jadi asumsi atau anggapan ya. Ini asumsi, maka dengan adanya asumsi ini kita bisa lebih mudah untuk membuat ramalan ya, asumsi untuk membuat ramalan. Kemudian hipotesis, dugaan atau jawaban sementara. Kemudian ada membuat ramalan. Ya, jadi ramalan itu berlaku dengan penerapan asumsi tertentu. Misalkan asumsi ceteris paribus, jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka permintaannya akan menurun. Nah, ini berlaku dengan asumsi ceteris paribus. Dan nanti akan diperdalam di materi tentang teori permintaan. Ya. Kemudian ada selanjutnya tentang apa alat analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Ini ada pertama, ini semuanya nanti digunakan, yaitu berupa uraian mengenai sifat hubungan antara dua atau beberapa variabel ekonomi. Misalkan pernyataan tadi, jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka permintaannya akan menurun. Nah, ini uraian secara verbal. Uraian. Nah, kemudian itu dalam teori permintaan bisa juga dinyatakan dalam data yang berupa angka, dalam tabel. Dinyatakan dalam tabel, nanti ada data harga dan data jumlah permintaan. Tinggal kita amati, ketika harga semakin bertambah, jumlah permintaannya semakin berkurang. Nah, ini disajikan dalam data yang berupa angka-angka. Kemudian ada dinyatakan juga dalam grafik atau kurva. Grafik dan kurva digambarkan. Nanti dalam mempelajari ilmu ekonomi, baik mikro maupun makro, ini banyak kurva atau grafik untuk menjelaskan suatu pengertian, ini suatu hubungan antar variabel tadi. Bisa digambarkan, dinyatakan dalam angka, kemudian dalam grafik atau kurva. Kemudian
Bisa juga dinyatakan dalam persamaan matematika ya, yang menjelaskan sifat hubungan antara berbagai variabel. Jadi keempatnya ini mencoba menjelaskan sifat hubungan antar variabel. Jadi hubungan tadi disebutkan bahwa mempelajari teori ekonomi itu kita mengamati hubungan antar variabel. Ya, untuk mengamatinya bisa dengan uraian kata-kata, dengan angka, dengan gambar, dan dengan persamaan matematika. Ini jadi alat-alat ini saling melengkapi. Jadi bisa digunakan, jadi masing-masing ini bisa untuk lebih memperjelas, intinya itu. Jadi dengan pengertian kata-kata kemudian diperjelas dengan grafik atau dengan angka-angka atau dengan persamaan matematika. Jadi ini saling melengkapi untuk semakin memahami hubungan antar variabel. Ya, kemudian pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro, ini khusus yang mikro, ini ada dua ya, ada dua pelaku ekonomi. Household itu adalah rumah tangga. Jadi rumah tangga ini berkedudukan sebagai konsumen, ya, sebagai konsumen dan sebagai pemilik sumber daya. Maka untuk memahami bagian ini, pahami dulu kedudukan dari masing-masing pelaku ekonomi. Jadi masing-masing pelaku ekonomi ini saling berhubungan. Jadi pertama untuk bagaimana hubungannya, pahami dulu kedudukannya. Jadi household atau rumah tangga ini berkedudukan sebagai konsumen dan sebagai pemilik faktor produksi atau sumber daya. Ini. Kemudian pelaku ekonomi yang satunya lagi adalah firm atau perusahaan, ya, firma atau perusahaan. Nah, ini perusahaan berkedudukan sebagai produser, sebagai pembuat atau penghasil produk, dan untuk menghasilkan produk diperlukan faktor produksi. Maka produsen atau perusahaan berkedudukan juga sebagai pengguna faktor produksi. Saya ulangi, jadi rumah tangga sebagai konsumen dan sebagai pemilik faktor produksi, dan perusahaan berkedudukan sebagai produsen dan sebagai pengguna faktor produksi. Ya, ini pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro. Nah, kemudian apa saja di sini ada resources owner dan resources user, pemilik faktor produksi dan pengguna faktor produksi. Sekarang apa itu faktor produksi, apa macamnya? Faktor produksi atau sumber daya. Jadi faktor produksi atau sumber daya itu benda atau segala sesuatu yang berupa benda, baik buatan manusia maupun disediakan oleh alam, yang akan digunakan dalam kegiatan produksi. Jadi untuk melakukan kegiatan produksi itu membutuhkan faktor produksi. Ya. Jadi kegiatan produksi tidak akan berjalan, tidak akan bisa dilakukan tanpa menggunakan faktor produksi atau sumber daya. Nah, sekarang macamnya ini ada dalam teori ekonomi digolongkan faktor produksi itu ada 4 golongan. Pertama tanah, land itu tanah, ya. Tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Nih, jadi tanah ini kalau digunakan dalam kegiatan produksi maka akan menerima sewa. Jadi rent itu sewa. Misalkan di bidang pertanian, kalau kita menyewakan tanah misalkan, atau kita punya sepetak tanah kemudian kita sewakan untuk kegiatan produksi, baik untuk pertanian ataupun untuk dibuka toko dan sebagainya, maka akan menerima sewa. Tanah menerima sewa. Kemudian labor atau tenaga kerja ini menerima upah. Kemudian capital modal menerima bunga, dan
satu lagi entrepreneurship atau keahlian keusahawanan menerima keuntungan. Jadi macam-macam faktor produksi itu ada, sekali lagi ada tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahawanan. Kemudian yang di sisi kanan itu adalah sebutan bagi pendapatan faktor produksi. Jadi sewa itu pendapatan dari tanah atau mungkin aset tetap yang lain, sewa. Kemudian labor, tenaga kerja menerima upah atau gaji, modal menerima bunga, dan entrepreneurship menerima keuntungan atau laba. Ini 4 macam faktor produksi dalam teori ekonomi. Kemudian setelah kita mengetahui pelaku ekonomi, 2 pelaku ekonomi dan macam-macam faktor produksi, sekarang kita lihat ini circular flow chart, ya, circular flow chart, diagram aliran melingkar, ya, diagram aliran melingkar. Ini jadi diagram aliran melingkar ini menggambarkan sirkulasi aliran dari 2 pelaku ekonomi di muka tadi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Maka untuk menjelaskannya, memahaminya, perlu memahami kedudukan masing-masing pelaku ekonomi tadi. Ya, coba saya jelaskan sekilas. Rumah tangga itu berkedudukan sebagai konsumen, yaitu kegiatannya melakukan konsumsi, dan sebagai pemilik faktor produksi. Pemilik. Maka di sini rumah tangga itu menyerahkan resources itu, sumber daya tadi atau faktor produksi itu mengalir dari rumah tangga diserahkan kepada perusahaan untuk diproses dalam kegiatan produksi, akan menghasilkan produk. Nah, dia akan menghasilkan produk, produk tadi kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga. Ini aliran yang di dalam. Kemudian aliran yang di luar, sebagai kompensasi atau sebagai imbalan dari penggunaan faktor produksi tadi, rumah tangga menyerahkan income atau pendapatan kepada rumah tangga. Income tadi yang bisa berupa sewa, kemudian upah, bunga, dan keuntungan. Ya, tergantung dari macam faktor produksinya. Jadi income ini pendapatan faktor produksi, ya, 4 macam tadi. Jadi diserahkan kepada rumah tangga. Maka sumber pendapatan rumah tangga itu adalah kepemilikan faktor produksi. Nah, untuk apa pendapatan rumah tangga tadi digunakan? Untuk membiayai konsumsinya. Jadi rumah tangga itu tidak bisa melakukan konsumsi kalau dia tidak memiliki pendapatan. Rumah tangga tidak akan mempunyai pendapatan kalau tidak mempunyai faktor produksi. Ya, jadi sumber pendapat dalam teori ekonomi, sumber pendapatan rumah tangga itu adalah kepemilikan dari faktor produksi. Maka dari kacamata ilmu ekonomi, rumah tangga atau orang yang kaya itu yang menguasai atau yang memiliki banyak faktor produksi. Karena faktor produksi sumber penghasilan tadi, sumber pendapatan. Ini. Ya, kemudian pendapatan tadi akan dikeluarkan untuk membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Maka perusahaan akan menerima penjualan. Jadi expenditure dari rumah tangga ini masuk ke perusahaan ini sebagai hasil penjualan. Nah, hasil penjualan ini akan digunakan untuk menutup biaya produksi. Ya, itulah maka keduanya itu terjadi hubungan yang melingkar seperti itu. Ini diagram aliran melingkar antara rumah tangga dan perusahaan. Ya, pahami dengan baik, pahami kedudukan masing-masing pelaku ekonomi ini tadi, yang sebagai dasar ini kedudukan masing-masing pelaku ekonomi. Ini circular flow chart. Ya, kemudian kita lanjutkan ke sedikit mengenai sekarang tentang beberapa konsep penting tentang mekanisme pasar, ya. Mekanisme pasar. Ya, saat ini sistem ekonomi yang banyak
berlaku ini adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalisme ini. Ya, pasar itu kapitalisme. Ya, mekanisme pasar yaitu interaksi antara kekuatan permintaan dengan kekuatan penawaran yang membentuk harga dan kuantitas atau jumlah keseimbangan ya membentuk ini. Nanti akan kita perdalam lagi dalam teori permintaan dan teori penawaran ya pertemuan selanjutnya nanti. Mekanisme pasar dapat menjawab 3 pertanyaan pokok. 3 pertanyaan pokok ekonomi di muka tadi, what, how, and for whom. What ini sekilas apa yang akan diproduksi, barang apa yang akan diproduksi ini ditentukan oleh permintaan. Jadi ketika permintaan itu tinggi maka produsen atau perusahaan akan mencoba untuk memenuhinya dengan memproduksi produk tersebut. Ini dengan melihat permintaan atau peluang pasar. Ini maka akan diproduksi, lihat tren permintaan apa yang sedang tinggi atau sedang meningkat. Ini. Kemudian how, bagaimana caranya? Ini hal yang penting adalah prinsip efisiensi. Jadi dalam melakukan kegiatan produksi ini perusahaan harus berpijak pada efisiensi. Jadi efisiensi bagaimana jumlah produksi tertentu itu dicapai dengan biaya yang minimum. Jadi kalau perusahaan itu bisa efisien, maka dia akan bisa, perusahaan tersebut akan bisa menjual produknya dengan harga yang bersaing, dengan harga yang murah. Karena harga yang murah itulah yang akan yang diinginkan oleh konsumen. Ya, jadi prinsip efisiensi. Dan satu lagi for whom, untuk siapa diproduksi, yaitu untuk rumah tangga yang memiliki pendapatan tadi. Jadi produk baik barang maupun jasa itu diproduksi, dijual kepada rumah tangga. Rumah tangga siapa yang bisa membelinya, yaitu mereka yang memiliki pendapatan. Nah, pendapatan bersumber dari mana? Dari kepemilikan atas faktor produksi. Mungkin dia bekerja sebagai karyawan, mungkin dia sebagai entrepreneur, sebagai usahawan. Nah, ini hasilnya keuntungannya bisa sangat tinggi karena dia yang mengorganisasi berbagai macam faktor produksi. Mungkin dia sebagai pemilik aset yang disewakan, pemilik tanah, pemilik rumah dan sebagainya disewakan, atau mungkin dia sebagai pemilik modal. Nah, itulah sumber-sumber penghasilan dari rumah tangga. Jadi maka rumah tangga yang memiliki pendapatan inilah merupakan sasaran ya bagi penjualan produk oleh perusahaan. Ya, demikian baik materi bagian pertama, bagian pendahuluan dari mata kuliah PIE kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang teori permintaan dan penawaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.